Rusev return ke WWE. Update kondisi Mick Foley setelah kecelakaan. Raquel Rodriguez cerita tentang penyakit kulitnya. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Rusev return ke WWE. Miro alias Rusev kabarnya bakal balik ke WWE lebih cepat dari yang kita kira. Buat yang belum tahu, Februari kemarin ada laporan kalau Miro dan AEW udah mutual agreement buat pisah jalan. Nah, sekarang laporan terbaru ngelaporin kalau Rusev udah kelihatan di WWE Headquarters di Stamford hari ini. Dan bukan cuma mampir doang, dia katanya udah resmi tanda tangan kontrak sama WWE. Kunjungan dia ke sana diduga buat nyiapin debutnya lagi di perusahaan yang dulu ngebesarin namanya. Rusev terakhir kali ada di WWE tahun 2020 sebelum akhirnya dirilis. Sekarang, The Bulgarian Brute kayaknya siap buat comeback dan bikin gebrakan lagi. Menurut kalian, apakah kalian excited lihat Rusev balik lagi ke WWE? Komen di bawah. Update kondisi Mick Foley setelah kecelakaan. Mick Foley baru aja ngalamin kecelakaan mobil yang cukup parah. Di postingan terbarunya, dia nunjukin foto mobilnya yang hancur total. Katanya dia ngerasa kayak abis ditabrak truk, tapi untungnya dia baik-baik aja. Menurut Foley, dia cuma kena cedera ringan di jaringan lunak dan ada sedikit gegar otak. Bahkan dia bilang gak bakal batalin jadwal turnya sama sekali. Udah lebih dari 24 jam sejak aku keluar dari mobil itu dan aku benar-benar bersyukur masih hidup. Emang sih rasanya kayak abis ditabrak truk, tapi bisa selamat dari kecelakaan segini parah cuma dengan cedera ringan? Gila sih, aku ngerasa ada yang jagain aku. Menurut kalian, apakah Mick Foley itu pegulat ekstrim favorit kalian? Komen di bawah. Raquel Rodriguez cerita tentang penyakit kulitnya. Di podcast Insight bareng Chris Van Vliet, Raquel Rodriguez buka-bukaan soal masalah kulit yang dia alamin beberapa tahun terakhir. Dia sempat didiagnosa kena mast cell activation syndrome, penyakit yang bikin badanmu kayak ngalamin alergi terus-menerus, bahkan sama hal-hal yang tadinya nggak bikin alergi. Raquel cerita, awalnya dia mikir ini cuma efek dari make up, tapi makin lama kondisinya makin parah. Dulu aku cuma punya eksim di beberapa bagian kecil aja, tapi tahun 2023, tiba-tiba muncul di muka. Awalnya aku kira gara-gara make up, tapi ternyata lebih dari itu. Sistem imun aku kayak jadi lemah, jadi gampang banget bereaksi sama hal-hal kecil. Dan ini gak cuma ganggu fisik, tapi juga mentalnya. Sampai di satu titik, dia ngerasa gak mau ngaca, gak mau lihat kamera, bahkan hindarin HP sendiri. Aku ngelihat kaca dan aku gak kenal siapa yang ada di situ. Aku sampai gak mau lihat diri sendiri. Itu benar-benar momen tergelap buatku. Tapi yang bikin dia kuat adalah dukungan keluarga dan teman-temannya. Bahkan, keponakan kecilnya setiap malam selalu doa buat dia. Sekarang, Raquel udah mulai membaik, tapi masih terus nyari tahu apa penyebab utama kondisinya. Dia juga pengen nyampein pesan ke semua orang yang ngalamin hal yang sama. Kalian itu tetap cantik, kalian itu tetap kuat, dan kalian itu bisa ngelaluin ini. Menurut kalian, apakah Raquel Rodriguez itu pantas di skena gelar juara dunia? Komen di bawah. Komentar Cody Rhodes akan lawan John Cena di WrestleMania besok. Baru-baru ini, Undisputed WWE Champion Cody Rhodes duduk bareng Fox News Digital buat ngobrol soal WrestleMania 41. Waktu ditanya gimana perasaannya menjelang pertandingan lawan John Cena, Cody bilang dia nganggep ini kayak first time ever match. Soalnya jujur aja, dia nggak pernah kebayang bakal satu ring lawan John Cena di ajang sebesar WrestleMania. Cody bilang, aku ngeliat ini sebagai pertandingan pertamaku lawan Cena. Aku nggak pernah mikir bakal ada di posisi ini. John tuh dari awal karirnya emang langsung nemuin jalannya sendiri dan dia bawa brand John Cena dengan disiplin gila-gilaan. Dia bener-bener ngebantu WWE di masa transisi dulu. Cody juga cerita kalau Cena itu selalu jadi sosok yang bikin orang harus kerja keras biar bisa ada di level dia. Kalau kalian gak bisa ngimbangin, ya udah, siap-siap ditinggal jauh. Dan itulah kenapa buat Cody, pertandingan ini terasa baru banget. Di awal karirku dulu, aku masih nyari jati diri. Gak tahu aku siapa, mau jadi pegulat kayak gimana. Tapi sekarang, setelah beberapa kali ketemu di ring, aku rasa kita udah sama-sama paham siapa diri kita. Cody juga ngaku kalau nggak pernah kebayang ini bakal jadi main event WrestleMania, tapi itulah indahnya pro wrestling. Semuanya nggak bisa ditebak. Menurut kalian, apakah Cody Rhodes bisa kalahkan heel John Cena di WrestleMania besok? Komen di bawah. Update Julia di WWE. Sejak kalah dari Stephanie Vaquer di episode spesial NXT Roadblock, Julia udah nggak muncul di ring sama sekali. Banyak rumor beredar kalau dia udah beneran cedera sebelum pertandingan itu. Dan sekarang kelihatannya emang benar. Menurut laporan terbaru, rumor di WWE Performance Center nyebutin kalau Julia mungkin mengalami cedera pergelangan kaki. Tapi ini belum dikonfirmasi resmi. Yang jelas, sejak kehilangan gelarnya, dia tetap sering kelihatan di Performance Center.
tapi nggak ikut latihan atau aktivitas fisik sama sekali. WWE sendiri masih berharap Giulia bisa segera balik, tapi belum ada kepastian kapan. Padahal, awal tahun ini dia sempat jadi NXT Women's Champions di New Year's Evil setelah ngalahin Roxanne Perez. Terus dia juga bikin kejutan di Women's Royal Rumble, bahkan berhasil ngeliminasi Jordynne Grace sebelum akhirnya dikeluarin Roxanne. Setelah itu, dia sempat bertahanin title-nya di NXT Vengeance Day dalam Fatal 4-Way lawan Roxanne, Bayley, dan Cora Jade. Tapi sekarang, harus absen dulu karena masalah cederanya. Menurut kalian, apakah Giulia perlu naik ke main roster? Komen di bawah. Netflix tidak ikut campur dengan kreatif WWE. Sejak deal gede antara WWE dan Netflix diumumin, banyak yang bertanya-tanya apakah Netflix bakal ikut campur soal booking WWE. Jawabannya nggak sama sekali. Dalam wawancara bareng BBC, Triple H langsung ngejelasin kalau Netflix cuma berperan sebagai platform buat nyiarin acara mereka, bukan ngatur storyline atau roster. Triple H bilang, Netflix nggak punya input, kita yang bikin storyline, kita yang nentuin siapa superstarnya, kita yang ngatur semuanya. Netflix cuma nentuin berapa lama acaranya, jam tayang, dan kapan kita off-air. Sama kayak NFL, gak ada yang ngatur cara main football, Netflix cuma ngedistribut produk kita. Jadi buat yang khawatir Netflix bakal ikut campur dan bikin WWE jadi aneh-aneh, tenang aja guys, semua tetap di tangan Triple H dan tim kreatif WWE. Menurut kalian, apakah Netflix perlu ikut campur dalam storyline atau tidak? Komen di bawah. WWE 2K akan rilis barang Nintendo Switch 2. Pagi ini ada Nintendo Direct yang akhirnya ngumumin tanggal rilis Nintendo Switch 2 dan beberapa game baru juga dikonfirmasi bakal hadir di konsol ini. Yang bikin heboh, 2K akhirnya ngumumin kalau WWE 2K dan NBA 2K bakal rilis di Switch 2. Lionel Jinx dan Ben Bishop dari 2K yang langsung kasih pengumuman ini. Tapi ada satu hal yang bikin penasaran. Game-game ini nggak dikasih embel-embel angka tahunnya, yang berarti bisa jadi ini bukan WWE 2K25 atau NBA 2K25, melainkan versi 2K26. Tapi ya, ini masih spekulasi, karena belum ada konfirmasi resmi dari 2K sendiri. Kalau beneran WWE 2K balik ke Nintendo, ini bakal jadi yang pertama kalinya sejak WWE 2K18. Yang ya, jujur aja, versi Switch-nya dulu tuh parah banget. Banyak bug, performanya jelek, dan akhirnya WWE mutusin buat stop ngerilis game mereka di Switch. Sekarang dengan Switch 2 yang lebih powerful, semoga aja kali ini mereka bisa kasih game yang proper. Nintendo Switch 2 bakal rilis tanggal 5 Juni dan pre-order mulai dibuka tanggal 9 April. Menurut kalian, apakah kalian akan membeli WWE 2K di Nintendo Switch 2? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania, tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.